Waalaikumsalam, Mira. Ayo, speaker matiin dulu semuanya. Dengar ya Bapak Ul? Baik-baik saya. Mira udah Alhamdulillah baik. Getting baik. better Bapak Ul. Oke. Saya perkenalkan dulu ya Bapak Rektor kita, Bapak Dr. P.O. Abbas Sunaria, ya. Assalamualaikum Bapak Rektor. Waalaikumsalam Ibu Mira. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Prof. Nana. Waalaikumsalam Mira. Are you okay? Ya, insyaallah. Assalamualaikum to all of you in Jakarta. Salam Waalaikumsalam. hangat dari Malaka. Oh, dari Malaka ya. Ya, Wah. saya dari Malaka ini. Sehat, Bapak ya. Profesor sehat. Alhamdulillah, saya sehat. Stay safe lah, stay safe. Kondisi memang masih tidak memberangsangkan kalau orang sini bilang itu. Masih fluctuated dan juga mungkin belum betul-betul flat curve. Masih turun naik. Iya. Sama Jakarta juga sama ya. Saya udah rindu Jakarta nih, Pak. Bapak udah dengar rasanya, Prof? Halo? Ya. Pak Ur. Kasih akak kayaknya. Dengar suara saya? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Iya. Ada suara saya? Ada. Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah saya boleh berjumpa dan berkenalan dengan bapak-bapak orang besar di Jakarta ini. Gila ke Jakarta kapan ya? Saya ini udah 2 tahun, Pak. Oh. Sejak before pandemic lah, saya terakhir itu bulan Februari 2020. Oh iya. Saya ke Malai ya 2020 juga sama. Sejak itu tidak ada apa. Iya. Sekarang ini kita menunggu Datuk Razali ya Bapak Ul, sebentar ya. Ya, siap. Saya tidak tahu begini ramai daripada Ya. Kebetulan ada semua datang. Oke. Oh, maknanya hari ini semua sudah bermula bekerja dari office? Iya. Oke. Salam kenalan kepada semuanya. Belum semua 50%. Oh, 50%. Iya. Jadi nanti ada acara perkenalan sivitas. Ya, kalau dari Unimai juga bisa banyak bergabung, nanti bisa kenalan juga sama kita. Baik, insyaallah. Sebentar saya tutup. Ini sebentar saya mau telefon sebentar ya. Saya mohon izin tutup video sekejap. Ya, oke. Abbas Sunaria. Ya, saya sering dengar nama besar Bapak gitu. Oh, saya baru belajar di pendidikan. Sebelum ini di mana Bapak? Ya sedikit di ini ya. Kementerian. Bukan urusan industri ya. Industri government juga, tapi sudah off sekarang. Iya. Alhamdulillah Bapak saya boleh berjumpa. Tua, sekarang sudah 68, lahir 54. Oh, Bapak itu mungkin
satu lifting dengan saya. Oh iya, Prof. Saya kelahiran 55, Bapak. Oh, saya 54, 12 April. 12 April. Iya. Iya. Saya memang Cuma sekolahnya kurang rajin. Waktu itu main politik terus. nggak apa-apa, Pak. Kalau sekolah tanpa politik juga tandus katanya. Saya suka ada teman di UMNO dulu beberapa ya. Sekarang UMNO back to the power, Pak. Iya, betul. Alhamdulillah. Iya. Kalau dari namanya Bapak juga orang Jawa Barat kayaknya, Pak ya? Iya, betul. Dulu partai besar, sekarang sudah kurang. Dulu Golkar ya. Oh, golongan kuning ya, Pak ya? Ya, golongan kuning. Senang sekali nih, Prof. Bisa Iya, jadi saya mungkin juga sempat ke Jakarta. Waduh, senang deh. Iya, saya kebetulan ada sedikit rumah di Jakarta Timur, tapi Bapak. Oh iya, Jakarta Timur ya? Iya, di Jatiwaringin. Jatiwaringin. Iya. Oh iya. Jadi saya kalau pulang tuh ke sana, kalau lagi tugas. Oh, kapan kalau mau datang ke sini? Call deh, nanti kita urus semua di sini. Alhamdulillah. Nanti kita urus ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin saya harus bawa datuk. Iya, kampus di sini dekat dengan airport. Oh, 15 menit saja. Itu dengan STT PLN juga ya, Pak ya? STT PLN dekat juga sama ya. Dia gitu kan, Grogol itu kan. STPL-nya di Cengkareng juga, Pak. Cengkareng, iya betul. Kita barat, dia utara ya. Jadi sama-sama dekat sih sebetulnya. Kita samping belakang sini, belakang airportnya. Betul. Alhamdulillah, Pak. Jadi saya itu setelah pensiun dari UTM, saya diminta membantu Datuk Razali. Wah, luar biasa. Dr. Nana ini orang kuat, Prof. Belajar nih, Prof. Orang kuat, bukan orang kuat, orang tua gitu. Orang tua. Bukan orang tua banyak ilmunya. Oh, Assalamualaikum Dr. Akmal. Waalaikumsalam. Dr. Akmal ini adalah kami punya Head of Postgraduate. Kenalkan. Oh, iya. Bentar. Bukan sekejap, dokter. Bentar. Ya, saya tengah tutup pintu kejap. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Salam dari Melaka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kedengaran? Ada kedengaran tak? Ada. Jelas. Make it 100% loud. Same thing was with me, Dr. Akmal. Alright. Cari background lah sekejap. Mana background? Tak nampak background. Dekat mana? Okay, sekejap. Amin ada kat sini, Amin. On the way masuk. Masih di lobby. Dia kata masuk. Dean of Academics. Video filter. Background. Cuaca bagaimana Malaysia? Mendung, hujan. Di Melaka hujan dari pagi. Hujan ya. Iya, Pak Rektor. Saya kalau ke sana cari durian saja, musangking. Musangking. Memang lagi musim ini lagi obral besar-besaran. Oh iya. Saya sengaja suka terbang sana, cuma cari itu aja, pulang lagi. Melaka terkenal tuh, Bapak. Ya. Ke dekat Genting sana. Sebentar saya cuba telefon Datuk VC sebab dia ada dalam bilik meeting, ada meeting sekejap .
Mira. Apa manusia? Mira. Dia tengah panggil Datuk. Saya Oke. tengah telefon Datuk sebentar ya. 2 minit. Mira, sedikit koordinasi dulu ya. Itu nanti acaranya Apa itu? acaranya nanti dari Mira serahkan ke si UR, lalu UR jalanin ya. Ya, Ya. baik. Setelah Pak Datuk masuk ke dalam Zoom, Mira membuat pembukaan, lalu serahkan acaranya ke saya gitu ya. Ini mungkin nggak usah 15 menit, paling beberapa menit doang ya. Iya. 15 menit ceramah. Oke, mangga. Enggak. Atur nuhun. Oh iya. Oh pantas tadi. Hampir sama dengan saya ya Prof. Sunda juga. Iya, saya dari Tasikmalaya, Bapak. Tapi Pernah di sudah mana Prof? ya. Saya dari Tasikmalaya. Sunaria. Sama ya. Iya betul. Saya kita sama-sama orang Sunda ya Prof. Iya, memang. Orang Sun katanya, orang Sun. Orang Sunda Bager. Sampurasun. Sampurasun. Iya. Saya dari Tasikmalaya, Bapak. Wah, luar biasa. Tangganya enak ya. Wah, luar biasa, Prof. Pokoknya kalau datang ke sini nggak kontak nih, wah kita tidak bersahabat nih, Prof. Ya, habis Bapak nomor teleponnya aja dirahasiakan. Oh, tidak, saya tidak. Ini sekarang saya akan share semuanya. Oke. Alhamdulillah. Iya. Nanti dikawal kalau ke sini. Waduh, dikawal ya Pak ya. Mungkin PM baru yang harus dikawal itu Bapak. PM baru. Datu baru selesai meeting katanya, mungkin on the way ke bilik dia gitu. Sama Prof. Oh ya Prof Nana ya? Nomor telepon saya supaya ini kapan dapatnya itu kalau dapat saya. Ada nanti ada. Telepon saya tolong dikasih ke Prof. Nana ya. Nomor telepon, nomor HP. Nomor HP. Telepon bimbit Pak. Iya. Bapak ini dicat aja Bapak. Khusus nih sini ya Pak. Ini Prof Nana. Nah, Bapak bisa ketik. Saya itu ya. Ini ya. Ya itu udah ya Pak. Tinggal di enter. Bentar ya. Oke. Oke, saya catat Pak ya. Oh iya.
Kapan nanti kalau mau ke Jakarta tinggal di call ya. Iya. Mohon diulang. Ya. Mohon diulang chatnya baru Iya. nomor. Sekejap. Satu enam dua ratus empat. 628168200043 ya Bapak ya. Iya. Pak ini nomor cantik Pak. Oh ini nomor lama, cuman nomor lama sekali. Kok hilang lagi? Udah. Nanti kita bulan Oktober mau ke Malaysia, insya Allah. Udah boleh ya Pak ya? Pintunya udah dibuka gitu. Ya nanti Oh, kalau Bapak ada jet sendiri kan Pak ya? ada just Mira sedang mengatur itu semua. Apakah kita dapat izin atau tidak untuk kita ke Unimay, ke Malaysia bulan Oktober ini. Bagaimana Mira? Bisa nggak Mira? Itu kalau pihak Kementerian Dalam Negeri bisa memberi kebenaran jika ada invitation pada pihak Unimay dan pihak pada Indonesia juga perlu sudah lengkap vaksinnya untuk masuk ke sini. Ya. Vaksin Sinovac apa ya? Ya. Vaksin Sinovac. Oh, Bapak Ul vaksin Sinovac ya? Iya, semua di Indonesia vaksin Sinovac. Okey. Assalamualaikum Datuk Razali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ul, saya mulai. Halo, saya dengar. Datuk dengar Datuk? Siap, oke. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mohon maaf kerana terlekit lewat. Saya ini mewakili daripada Universiti Unimay. Dari pihak kami ada Vice Chancellor saya iaitu Datuk T.S. Dr. Muhammad Razali Muhammad, dan kami ada di sini juga adalah Head of Postgraduate kami Dr. Akmal Yahya, dan kami ada Dean of Academic di sini Muhammad Amin Syahari, serta Prof. Dr. Nana seperti mana anda semua sudah kenal. Okey, sekarang ni saya minta Bapak Ur untuk memulakan kita punya jalinan bersama ini. Bapak Ur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Profesor Datuk Muhammad Razali Muhammad beserta Sivitas Unimay. Yang saya hormati Bapak Dr. P.O. Abbas Sunaria MSI selaku Rektor Universitas Raharja beserta Sivitas Universitas Raharja. Izinkan saya sebagai Ketua Panitia untuk memulai dengan beberapa laporan ini. Izinkan UR share screen ya. Ya. Alhamdulillah acara ini mempertemukan Universitas Raharja dengan Unimay, University Malaysia of Computer Science and Engineering. Ini acara sharing with top management perihal agenda kita, program kita, yaitu yang kita sebut Re-Postgraduate, yaitu sebuah program yang mengkombinasikan master program dan PhD program. Ya, kombinasi program ini kita jalankan bersama antara Universitas Raharja dengan Unimay.
acara ini kita jalankan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia dan bahasa Melayu campur ya. Nanti ada Inggrisnya sedikit-sedikit campur juga ya. Supaya acara ini kita sebut silaturahim, berarti sedikit santai gitu. Tanggal 1 September kita ingin bertemu lagi untuk menjalankan acara saklarnya, yaitu penandatanganan MOU, dan pada saat itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia, ya, bukan tanda tangannya. Oke. Ya. Perkenalkan, saya sendiri namanya Untung Raharja dan biasanya akrab dipanggil UR ya. Nggak usah panggil Pak UR, bilang UR aja juga. Slide ini ada sekitar 12 dan kita persingkat dikit, sekitar 10 menit hingga 15 menit. Nah, ini acara kita di hari ini. Tadi sudah pembukaan dari Amira. Saya sendiri akan melakukan laporan sebagai ketua panitia. Lalu kami dengan segala hormat akan mempersilahkan sambutan dari Rektor Universitas Raharja sekaligus pembukaan. Lalu dengan hormat nanti Prof. Datuk juga memberikan sambutan kepada kami. Dan ini Bapak Dr. Zulkarnain adalah saya punya sahabat lama ya. Kebetulan beliau tadi dikabarkan oleh Amira bahwa beliau berhalangan untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Jadi sampaikan salamnya dari UR ya, Amira. Insyaallah. Zulkarnain. Setelah itu kita melakukan ramah tamah dan membahas tentang susunan acara tanggal 2 September. Tanggal 2 apa ya? Ya, tanggal 1 ya. Oke. Tanggal 1 ya. Oke, ini typo nih. Harusnya tanggal 1 September. Ya. Dan nanti kita ramah tamah di sini. Lalu kita penutupan, kita persilakan Bapak Rektor kami untuk menutup acara ini juga. Ya, oke. Nah, ini adalah program yang kita ingin kemukakan. Kami sudah draft dalam bentuk MOU dari Amira telah saya yakin telah memberikan kepada Bapak Datuk ya, Prof. Datuk ya, tentang MOU kita. Ya, kalau misalnya ingin direvisi, kita bisa bahas di acara ini pada saat ramah tamah. Dan ini juga sudah dikaji oleh Bapak Rektor kita dan rasanya itu semua sudah keinginan dari kedua belah pihak gitu. Semoga selanjutnya beberapa tahun kemudian kita bisa erat persahabatannya dan menjalankan program ini sehingga mensukseskan kedua negara kita ya, Indonesia dengan Malaysia, dan juga mensukseskan kedua perguruan tinggi kita, Universitas Raharja dan Unimai, insya Allah. Keuntungan dalam kerjasama ini saya beberkan sedikit ya. Saya yakini, UR yakini bahwa ini lebih dari apa yang bisa dibahas di sini ya. Tapi diantaranya ini bahwa kita ada kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia. Syukur-syukur pada saat lagi tanggal 1 September kita punya penandatanganan. Kita bisa hadiri misalnya duta besar Indonesia yang ada di Malaysia misalnya begitu, dan juga mungkin duta besar Malaysia yang ada di Indonesia ya. Insya Allah kita bisa hadiri beliau-beliau itu di tengah-tengah kita dalam acara penandatangan ini ya. Kalau nggak bisa ya kita aja nggak apa-apa ya. Terus di masa pandemi ini kesulitan untuk mendapatkan jumlah pendataan mahasiswa kami rasakan di sini, dan juga tetangga-tetangga kita rasakan itu. Mungkin di Malaysia mengalami hal yang sama, penerimaan mahasiswa baru cukup susah di masa pandemi ini. Semoga melalui kerjasama ini kita bisa meningkatkan usaha kita dalam jumlah pendaftaran mahasiswa.
Tentang publikasi ilmiah, kita juga akan tingkatkan secara besar-besaran supaya kita punya world ranking meningkat terus, kepercayaan masyarakat juga meningkat terus, ya. Dari dunia digital akan bisa mendeteksi lalu lintas dari luar negeri. Maksudnya kalau kami lalu lintas dari Malaysia datang dengan bagus sehingga itu bisa terdeteksi. Kalau dari Malaysia ada lalu lintas dari Indonesia yang datang dengan bagus, itu semua terdeteksi oleh Google, terdeteksi oleh Webometrics, sehingga secara otomatis kita punya ranking universitas akan meningkat dengan adanya lalu lintas dari luar negeri. Kita bisa membantu nilai akreditasi kita. Kalau di tempat kami di Indonesia selalu dalam waktu 5 tahun itu harus reakreditasi ulang. Dengan adanya kerjasama ini, kami yakini bahwa kita punya akreditasi bisa menjadi lebih baik. Ya, lalu kita bisa menambah variasi riset kita bersama. Ya, riset-riset yang saat ini ngetren yaitu artificial intelligence, ya, blockchain, ya, renewable energy dan sebagainya. Itu kita termotivasi banget, dengan semangat banget bahwa kita bisa sama-sama dengan Universitas Raharja dan Unimai bisa riset bersama. Nah, nanti kita ada pertemuan untuk sivitas Universitas Raharja, ya, supaya kita bisa lebih akrab, dan juga nanti kita mempersilahkan Profesor Datuk untuk memperkenalkan sivitas Unimai, ya. Kami akan sangat senang sekali untuk bisa berkenalan dengan sivitas-sivitas Unimai, sehingga kita bisa kerjasamanya banyak sekali. Dari sisi pengajaran, kita bisa transfer knowledge. Dari sisi penelitian, kita bisa kerjasama, ya. Dari sisi pengabdian dan sebagainya, itu insya Allah kita bisa lakukan banyak bersama-sama. Sebelum saya mempersilahkan kepada Bapak Rektor kami untuk memberi sambutan dan pembukaan, sedikit saya ingin memaparkan CV dari beliau ini. Ya, nama lengkap beliau P.O. Abbas Sunaria, ini alamatnya. Ya, silahkan datang, tamunya banyak. Bapak Rektor ini, ya, sudah berkeluarga dengan 1 istri, ya, nggak 2 istri, ya. Ada 3 anak tercinta dan 4 cucu tercinta, ya. Menyelesaikan Doktor Ilmu Administrasi dan Sosial di Universitas Pasundan, Unpas, ya, Unpas Universitas Pasundan, ya. Jabatan beliau sekarang sebagai Rektor dan dosen tetap Universitas Raharja, ya. Beliau full time ada di kampus kami, ya, dari pagi sampai sore. Sabtu Minggu juga beliau masih kerja keras untuk membangun Universitas Raharja ini. Alhamdulillah, ya. Dan beliau juga sebenarnya banyak sebagai penasehat, beliau punya expertise, ya. Itu dibutuhkan oleh beberapa perusahaan-perusahaan swasta. Beliau sebagai penasehat dan bahkan juga ada di dalam jajanan pimpinan dan direksi. Organisasi profesi juga sangat membutuhkan keahlian dari beliau, ya. Beliau itu sebagai pengurus badan pengurus harian APTISI nasional, ini merupakan asosiasi terbesar dan terkuat di Indonesia karena hubungannya langsung dengan pemerintah. Berarti kebijakan dari pemerintah itu membutuhkan advis dari anggota APTISI dan beliau ada di antaranya di dalamnya. Untuk wilayah Banten, beliau menjabat sebagai ketuanya APTISI karena APTISI ini ada di seluruh Indonesia. Untuk khususnya wilayah Banten, beliaulah yang memegang komandonya. Di samping itu masih ada beberapa lagi Aptikom, ya, Aperti dan sebagainya yang saya tidak sebutkan satu persatu, ya. Pengalaman kerjanya juga jangan ditanya lagi, ya. Pengalaman organisasi tingkat 1 dan tingkat 2 dari nasional, ya.
karya ilmiahnya banyak, dan beliau dahulunya menjabat sebagai pemerintahan di DPRD, ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya, dan waktu itu periode 2 kali atau 3 kali ya, Pak Rektor ya? 3 kali, berarti setiap periode itu 5 tahun, berarti beliau itu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat selama 15 tahun. Beberapa karya ilmiah, workshop, dan penghargaan saya tidak sebutkan satu persatu. Ya, sebelum saya lanjut juga izinkan CV dari Bapak Profesor Datuk yang saya hormati, karena saya belum banyak mengenal beliau. Ya. Amira bisa menambah. Pak Urus, sedikit saja. Ya. Sedikit saja ya. Ini address dan nama beliau, ya, education dan sebagainya. Career summary, berarti beliau itu lama di University of Science Malaysia dan University of Technology Technical Malaysia. Beberapa industrial experience dan membership, ya. Dan beliau itu saat ini menjabat sebagai Vice Chancellor dari Unimai, dan kalau di dalam kita ini berarti rektornya Unimai, ya. Beberapa teaching dan research interest ada di sini, dan beberapa international recognition, ya. Singkatnya ini adalah CV dari beliau, ya. Nanti kalau misalnya kan, ya, sekiranya demikian sambutan saya dari laporan saya dari Ketua Panitia, ya. Sekarang dengan segala hormat kami mempersilahkan sambutan dari Bapak Rektor Universitas Sahaja yang selanjutnya memperkenalkan sivitas dari Universitas Sahaja dan sekaligus pembukaan dari acara ini. Kepadanya yang terhormat saya persilahkan. Jadwalnya tadi. Saya lupa. Mohon izin, Datuk. Silakan. Assalamualaikum. Selamat siang waktu Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama salam hormat buat Profesor Datuk TS Dr. Muhammad Rajali bin Muhammad, juga yang lain-lain semuanya. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas perkenannya untuk sama-sama hari ini kita bisa jumpa, bisa perkenalan yang tentu punya maksud dan tujuan yang sama-sama ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Hari ini supaya tambah akrab, tadi Pak UR telah sebutkan, saya ingin kenalkan dulu, saya punya kru, saya punya organisasi yang ada di sini, Universitas Raharja. Yang pertama ada Bapak Dr. Henry, ini adalah wakil rektor. Selanjutnya ada yang membidangi akademik, kalau di sana apa bilang ya? Sama ya, dekan. Nah, ini Dr. Sugeng Santoso. Ini ada selanjutnya ada juga yang membidangi administrasi juga akademik. Ini Eis, Ibu Eis, ya. Nggak usah gelar ya, jadi panjang susah lama ya. Ibu Eis Siti Nur Aisyah. Selanjutnya juga ada yang membidangi juga membantu bidang akademik juga,
itu Bapak Padli, ya, Bapak Padli. Nah, selanjutnya juga ada yang membidangi non akademik, tentu yang urusan semuanya sarana prasarana yang ada di kampus ini, yaitu Bapak Mukti Budiarto. Ya. Juga di sini ada yang selalu menangani bidang-bidang masalah mutu, ya, kerjasama dan lain sebagainya. Indonesia selalu ada bidang kerjasama dengan pemerintahan, dengan dunia usaha, masyarakat, yaitu Bapak Yusuf. Nah, di sampingnya juga ada yang juga di akademik, ya, Wakil Dekan, yaitu Ibu Ajijah, Nur Ajijah. Nah, ini yang sebelahnya Ibu Ai, mungkin sudah sering ketemu ya. Ini pacar Pak Untung. Waktu lalu. Dan tadi Pak Untung nggak usah kenal, udah dikenalkan ya, udah terkenal. Dan ini samping saya ada staf. Saya kira itu dari Raharja. Izin ya Datuk, kalau saya sedikit bercerita tentang Raharja. Ya, Raharja ini memang dimulai dari sekolah IT, ya, sekolah tinggi IT. Sudah cukup lama juga ya. Kurang lebih tahun 2000 kita sudah beroperasi di sini. Ya, dulu eksis di bidang IT saja, ya, computer science ya. Selanjutnya Indonesia rame-rame kebijakan pemerintah yang jumlah di sini negara Indonesia hampir 4.800 sekolah tinggi, ya, perguruan tinggi, universitas semuanya. Di antaranya negeri 200 lebih, selebihnya semua swasta. Begitu banyak, pemerintah, kementerian saat itu kepingin dikecilkan, ya, dikecilkan jumlahnya, ya, berbanding dengan negara-negara lain di dunia, kayaknya Indonesia paling banyak gitu jumlahnya. Tidak passion, kecil-kecil ya, tidak seperti di negeri lain, sedikit tapi besar seperti di Malaysia. Saya sudah beberapa kampus datang ke Malaysia, besar-besar sekali, bagus-bagus dan luar biasa, hebat-hebat ya. Nah, ini tujuan ini digabungkan sehingga kita juga sama ya, ditingkatkan statusnya menjadi universitas. Nah, itu dengan kita merekrut, ya, menambah 2 program studi ekonomik ya, manajemen, sehingga kita jadi universitas. Nah, jumlah kampus belum berkurang ya. Ternyata usaha pemerintah Indonesia untuk dikurangi sangat sulit. Mungkin geografi kita ini 17.000 pulau yang ada di Indonesia ini yang sangat susah dijangkau, sehingga ada perguruan tinggi, sekolah-sekolah tinggi yang ada di negara bagian ya. Kalau Malaysia di sini dari pulau-pulau ya, sekarang masih mengecil, baru saja 200 kurangnya. Sekarang ini 4.700 kurang lebih. Ya, dari 4.900 dulunya. Nah, ini entah sampai kapan kita sampai dikecilin lagi ya, sangat sulit. Nah, ini kondisi yang ada di Indonesia. Kita negara bagian, kalau 34 negara bagian Indonesia, provinsi ya, kalau di sini kita Banten ya, masuk Banten ya, pecah dari Jawa Barat, mungkin Prof tahu ya. Kita ini di sini ada 137 ya perguruan tinggi, sekolah tinggi. Universitas, ada sekolah tinggi, akademik, politeknik, itu semuanya ada 130-an. Dan diantaranya 2 yang negeri, ya, yang ada di Banten. Jawa Barat itu hampir 300, banyak sekali. Oleh karena itu, ya, niat kita untuk bisa bekerja sama, ini satu langkah yang bagus, yang kita harapkan sama-sama kita win-win ya, semuanya bisa menikmati hasil yang lebih baik untuk kepentingan kita bersama. Unimay, Raharja, yang pada akhirnya kita bisa bantu negara di dalam meningkatkan profesionalisme,
mutu ya di bidang akademik. Karena itu sangat bersyukur, alhamdulillah ya hari ini kita bisa bersua. Mungkin nanti kalau Allah mengizinkan kita bisa berlanjut yang sudah direncanakan tanggal 1 insya Allah ya Prof. Sempat bisa kita tindak lanjuti, senang sekali. Semoga apa-apa yang kita bisa join, baik yang ada di Harja, kampus ini tidak terlalu besar, tapi terus terang kalau di Banten kita sedikit orang bilang mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai rating yang cukup di Banten ini cukup disegani begitu ya. Kenapa? Keseriusan kami di dalam juga mengelola ilmu, ya, mengelola pendidikan tinggi. Ya, saya secara pribadi, walaupun banyak tadi digambarkan oleh Pak UR, itu masa lalu ya. Sekarang saya sudah konsentrasi membantu di sini untuk bisa bagaimana sama-sama belajar yang pada akhirnya nanti tentu sedikit banyak bisa berpartisipasi dalam kemajuan negeri, khususnya Indonesia ya, Prof. Kerjasama ini tentu tadi digambarkan, ya ini memang menjadi pulse daripada negeri Indonesia. Berbagai bidang, bukan hanya bidang-bidang lain, ya bidang pemerintahan, bidang olahraga, bidang macam-macam. Nah, kita sekarang di bidang pendidikan, ini saya kira yang memang menjadikan sesuatu dasar ya negeri ini bisa maju. Kita berbangga, ya saya kalau bercerita dengar masa lalu, Indonesia sempat juga lebih di depan ya pada zaman saya kecil lalu. Tapi begitu hebatnya Malaysia ini sekarang sudah memiliki rating yang sangat bagus. Kalau kita coba-coba lihat ya, coba-coba lihat dari ranking World ya dunia, ya ini Indonesia terus terang mungkin terlalu banyak yang diurus ya. Suhu politik saat itu juga kurang menjamin ya. Banyak masalah di negeri ini. Sehingga sepertinya kalau kami sering dengan kementerian di sini berbicara, sedikit Malaysia lebih maju katanya di bidang pendidikan. Nah, ini syukur alhamdulillah ya, kita sama-sama belajar. Tentu saja Indonesia ada juga yang tertinggal, ada juga yang maju. Maka saya kira dengan mulainya kita hari ini perkenalan, ya kita bahasa Indonesia untuk di sini, di sana bahasa Melayu, ya terus terang ini sesuatu keakraban yang kita bisa jalin bersama. Semoga kami juga mau banyak belajar, yang pada akhirnya kita bisa dapatkan sesuatu yang kita harapkan. Saya sangat yakin melalui pada hari ini kita bisa bertemu, berkenalan, sivitas Universitas Raharja dengan Unimai ini bisa berlanjut dengan event-event yang lain. Mungkin saja tadi saya memang paling senang berteman. Ya jangan lupa kalau datang ke Indonesia, ke Jakarta, ke Bali, ya boleh kontak ya. Ya insya Allah banyak teman di sini yang akan coba nanti melayani. Atau gimana ya, jadi guide. Bapak Ibu, salam hormat kami dari Indonesia untuk Malaysia. Semoga awalan yang baik ini bisa kita jadikan sesuatu perkat yang harmonis, yang pada akhirnya bisa ketemu satu tujuan yang sama. Kita sama-sama beraktivitas di pendidikan yang sangat berkepentingan untuk negeri kita masing-masing. Saya kira tidak berpanjang agar nanti saya ingin mau mendengar langsung atau kita nanti sering-sering berbicara yang lain-lain. Ya
terus terang, walaupun sudah beberapa saya main-main ke Malaysia beberapa kali, sering bahkan ya, bukan hanya urusan pendidikan, urusan yang lain-lain juga, tapi Unimai. Jadi saya kagum, ya, saya begitu mendengar dari Pak Wer bisa hari ini bisa jumpa, bisa kita bersahabat ke depan nanti. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila nanti didengar tutur kata yang kurang bagus. Semoga ini tidak menjadi satu masalah yang pada akhirnya kita punya tujuan yang sama. Kita ingin memajukan dua universitas kita masing-masing, baik Unimai maupun Raharja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. P. Basunaria, Bapak Rektor Universitas Raharja yang telah memberikan sambutan kepada kami. Selanjutnya dengan hormat kami mempersilakan Profesor Datuk Dr. Muhammad Razali bin Muhammad, Vice Chancellor Unimai, memberikan sambutan sekaligus memperkenalkan sivitas Unimai. Kepada Profesor Datuk, kami persilakan. Terima kasih Dr. Raharja, Dr. Untung Raharja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur, the organizer of this virtual meeting, di antara Universitas Raharja dan juga University Malaysia of Computer Science and Engineering Unimai. Terima kasih ya kepada Dr. Raharja ya, kerana berusaha untuk meneruskan jalinan yang telah dibina pada awalnya ya, bersama dengan Dr. Zulkarnain. Saya mohon maaf di pihak Dr. Zulkarnain kerana hari ini beliau berada di Sarawak untuk beberapa urusan kolaborasi ya dengan beberapa institusi di sana. Jadi juga saya amat berbangga dan juga berbesar hati kerana pada hari ini dapat bersemuka walaupun di secara maya dengan Dr. Puan Abbas yang merupakan rektor Universitas Raharja. Ini pertama kali berjumpa ya Dr. Puan Abbas ya. Ya, so salam perkenalan. Jadi sebelum saya meneruskan sepatah dua kata ini, mungkin saya ingin perkenalkan pegawai-pegawai daripada Unimai yang ada pada hari ini. Pertamanya saya ingin memperkenalkan Dr. Muhammad Amin, Encik Muhammad Amin ya. Encik Muhammad Amin ialah dekan akademik di Unimai. Beliau di dalam bidang cyber security. Kemudian ada bersama saya juga ialah Profesor GS Teknologis Dr. Nana Suryana. Prof Nana adalah yang saya telah lantik ke Unimai dan beliau sekarang adalah merupakan Director of International Office di Unimai. Ya, Prof Nana. Kemudian saya juga ada Cik Amira Azizan yang juga merupakan eksekutif di for International Collaboration di Pejabat Antarabangsa. Jadinya hari ini agak kita hanya berapa 4 orang dia di sini dan seorang lagi ialah Dr. Nur Akmar Yahya. Dr. Nur Akmar adalah merupakan the head of postgraduate department of the university. Jadi beliau bertanggungjawab untuk melihat perjalanan program-program pasca siswazah berjalan dengan lancar.
Jadi itu adalah merupakan 5 orang ya daripada Unimay. Hari ini agak sibuk ya kerana kita perlu menyediakan dokumen-dokumen terakhir untuk dihantar kepada Malaysian Qualification Agency MQA ya untuk beberapa program akademik yang akan kita pohon untuk mendapat kelulusan sementara ataupun provisional accreditation. Ya. Dan bagaimanapun alhamdulillah kita dapat bertemu. Jadi Dr. Puan Abbas ya. Jadi Unimay ini sudah kurang lebih 9 tahun ya in existence. Cumanya dalam 1 tahun ataupun 1,5 tahun yang lepas, ikannya dia telah berubah ya, daripada syarikat yang bernama Prestarian kepada Serba Dynamic. Jadi mulai Februari tahun 2020, Serba Dynamic Group Berhad yang telah menjadi owner kepada universiti ini. Dan kita bernasib baik kerana syarikat ini adalah satu syarikat yang stabil ya, walaupun sekarang mungkin ada cerita-cerita tentang beberapa governance issue, tetapi secara keseluruhannya syarikat masih lagi beroperasi, masih lagi mendapat kontrak-kontrak untuk beberapa tahun ke hadapan, ya, cuma memerlukan masa untuk lebih stabil. Jadi di Unimay sekarang kita disebabkan oleh berlakunya perubahan ownership. Jadi telah berlaku beberapa perubahan dari segi pendekatan ataupun approach. Misalnya kalau sebelum ini rata-rata majoriti ataupun mayoritas mahasiswanya menerima beasiswa. Ya, jadi mulai tahun lepas kita telah change ataupun bertukar ya pendekatan kepada tidak memberi beasiswa ya, tetapi kita hanya memberi sedikit some financial aid, tapi kita telah mengambil langkah untuk mengambil ataupun to get the students in the open market. Jadi itu adalah merupakan the major shift in the university. And semenjak saya mengambil alih tanggungjawab sebagai Naib Chancellor, saya telah mengambil beberapa langkah untuk pertamanya lah untuk meningkatkan kualiti pendidikan universiti ya di Unimay dengan memperkenalkan beberapa pendekatan, dengan memperkenalkan beberapa mata kuliah ataupun subjek to the undergraduates, dan juga to start the postgraduate and research. Jadi this is where, because I believe, and also it is the aspiration ataupun aspirasi the owner of the university, who is Datuk Karim himself, who believe that a university should be not only doing the undergraduate teaching, but the university should also embark on postgraduate teaching as well as research and also consultancy. So ini adalah merupakan pendekatan-pendekatan baru yang telah saya perkenalkan kepada universiti, dan perkara akhir yang saya perkenalkan adalah dari segi pengantarabangsaaan, which is internationalization. So I really believe, because coming from universitas awam ataupun daripada universitas negeri di mana saya bertanggungjawab kepada akademik dan antarabangsa, I see that the direction of the university should also focus on internationalization ataupun pengantarabangsaan. Itu adalah beberapa latar belakang tentang Unimay ya, beberapa perkara baru yang berlaku. Sebagai contoh at the moment 350 yang kita tawarkan sebagai perencanaan melebarkan program kita ya di negara-negara lain, mungkin termasuk Indonesia sendiri. Jadi
dalam melihat kepada kerjasama di antara Universitas Raharja dengan Unimay ini, saya menganggapnya sangat positif. Maknanya satu perkara yang kita perlu eksplorasikan, kita perlu melihat dengan lebih mendalam ataupun dengan secara lebih detailnya bagaimana ianya dapat dilaksanakan. Sebab saya yakin dengan kerjasama yang wujud ini, kita akan dapat memberi akhirnya kita akan memberikan faedah atau manfaat kepada pelajar-pelajar atau kepada mahasiswa sendiri. Ya, selain daripada universiti mendapat lonjakan dari segi ranking dan lain-lainnya, yang pentingnya ialah mahasiswa kita mendapat pendidikan yang berkualiti atau yang bermutu. Jadi itu yang penting. Ini melalui beberapa pendekatan di dalam teaching and learning, universiti perlu aktif di dalam research and publication dan so on. Dan saya amat berasa bangga ya kerana dapat menjalin hubungan ataupun kolaborasi dengan Universitas Raharja. Kerana kalau dilihat dari data yang diberi oleh Dr. Untung ya, Universitas Raharja mempunyai data rekod yang baik ya dari segi publication dan juga dari segi ranking. Jadi ini adalah merupakan situasi di mana sebagaimana dinyatakan tadi bahawa win-win situation untuk kedua-duanya. Jadi itu adalah merupakan sedikit sebanyak harapan dan juga hasrat di pihak saya untuk jalinan kolaborasi di antara kedua-dua universiti. Jadi selanjutnya mungkin saya minta Prof Nana kalau ada sepatah dua untuk sebagai memperkenalkan pejabat antarabangsa Unimay. Sila Prof Nana. Prof, unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Visi Unimay yang telah memberi kesempatan kepada saya. Saya memang sangat bertuah bisa bekerja sama lagi dengan beliau, karena memang boleh dikatakan saya ini banyak share vision dan mission dalam pengantarabangsa. Jadi pengantarabangsa memang merupakan top agenda bagi semua universiti yang ada di Malaysia maupun di merata dunia. Karena memang internationalization itu adalah membina berbagai kemungkinan kerjasama lah antara science, academic ataupun riset ataupun yang lain-lain yang mungkin bisa dijembatani melalui pengantarabangsaan. Jadi karena memang demikian, internationalization ini become top agenda bagi Unimay, karena memang istilahnya tuh inginkan Unimay juga bisa contribute kepada pembangunan riset yang bertaraf internasional. Jadi dalam hal ini Unimay memang sangat aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak, university dan juga institusi yang boleh dikatakan memang sangat menunjang, dan memang yang sangat memberangsangkan adalah respon daripada pihak mereka dari Turki, dari mana-mana itu menunjukkan respon yang sangat positif terhadap kinerja dan juga hasrat daripada Unimay dalam pengantarabangsaan itu. Jadi melalui perantarabangsaan ini memang diharapkan juga bisa dikembangkan bersama dengan pihak Universiti Raharja, baik apa yang tadi disebutkan oleh Datuk Visi itu melalui pendidikan, penyelidikan dan juga mungkin proyek kerjasama dan segala macamnya dalam rangka memang membangunkan kedua belah negara dalam, ya boleh dikatakan Indonesia dan Malaysia itu boleh jalan bersama-sama menuju kecemerlangan akademik dan penelitian. Unimay memang sangat baru di ini, dan itu merupakan bagi kami ini adalah merupakan suatu challenge yang sangat besar, bagaimana pengantarabangsaan dengan universiti yang boleh dikatakan mengadopsi konsep one for whole adalah memang sangat
memberangsangkan, sangat ini apa istilahnya tuh sangat fokus dan juga sangat potensial, dan kita lebih banyak flexibility dalam arti kata memang kami fokus dalam computing technology, business technology, dan juga engineering, itu akan lebih memang kita lebih bisa bergerak dengan bebas dalam menyelenggarakan program pengembangan akademik secara internasional. Kami memang mengharapkan adanya kerjasama yang boleh dikatakan win-win relation antara Unimay dengan Raharja University yang secara berterusan ataupun secara lestari. Dengan demikian memang itu yang diharapkan, istilahnya tuh if somebody talking about Unimay, somebody talking about University Raharja, itu yang memang saya harapkan dalam kerjasama ini. Itu saja mungkin Datuk dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nana. Jadi Dr. Puabas dan juga lain-lain Dr. Untung, Raharja dan lain-lain rakan-rakan di sana. Jadi itu more or less introduction daripada Unimay. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada masa dan peluang ataupun opportunity yang diberikan. Ya. So we go to next. Terima kasih kepada Profesor Datuk dan Profesor Nana. Kita berikan aplaus yang meriah dulu kepada Profesor Datuk dan Prof. Nana. Ya. Alhamdulillah, dan semoga kita punya kerjasama langgeng, ya, memberikan pendidikan yang baik kepada mahasiswa-mahasiswa kita, ya. Selanjutnya adalah acara ramah tamah, ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, izinkan UR untuk memaparkan agenda tentatif schedule ini, yaitu tanggal 1 September 2021 Rabu, kita akan mengadakan penandatanganan MOU antara Universitas Raharja dengan Unimay melalui virtual. Melalui virtual berarti kita masing-masing di tempat masing-masing, gitu ya. Mohon dikonsultasikan apakah ini acara sudah benar, gitu ya. Pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, berarti semua audiens berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia, semua audiens berdiri, ya. Lagu kebangsaan itu adalah Negaraku namanya. Negaraku. Oh, negara. Oh iya. Oke. Nanti kita edit ya. Jadi menyanyikan lagu Negaraku. Lagu Negaraku, ya. Terus sedikit laporan lagi dari saya sendiri sebagai ketua panitia. Kami mempersilakan sambutan juga dari Bapak Rektor kami. Sambutan lagi dari Prof. Datuk. Lalu kita membuka penandatanganan, ya. Berarti dari kami di sini tanda tangan digital, dari Datuk di sana juga tanda tangan digital. Lalu kami adakan acara ramah tamah membahas tentang susunan acara berikutnya, yaitu kami dari sini ingin sekali berkunjung ke Unimay. Berarti saya sudah beberapa kali bertanya dengan Amira, bisa nggak diatur agar kita bisa datang ke Unimay gitu. Semoga ini bisa terwujud di acara di masa pandemi ini, ya, sehingga kita bisa ketemu, benar-benar ketemu, bukan hanya virtual tapi benar-benar ketemu, berjalan silaturahim gitu. Selanjutnya doa dan penutup. Kalau kita bisa menghadirkan duta besar, berarti nanti akan ada sambutan dari duta besar juga. Kalau tidak, kita bisa membuat acara ini lebih sederhana, antara kita aja, ya, dan ya seperti itu.
Mohon masukan dari Bapak Rektor dan juga dari Bapak Profesor Datuk ya. Bagaimana dengan acara ini yang kita akan adakan di tanggal 1 September ini? Silakan. Bagi pihak saya nampak itu sudah hampir lengkap itu. Jadi mungkinnya yang dari pandangan saya, mungkin 2 jam itu agak panjang masanya. Saya tak tahu, mungkin yang lain ada pandangan. Kalau mohon bercakap di sini. Kalau ikut pandangan saya rasa untuk proses virtual 1 jam itu sudah mencukupi, lebih pada mencukupi. Sebab ini secara virtual dan acaranya hanya untuk menandatangani sahaja kan Bapak Ur? Dipendekkan ya? Ya, dipendekkan. Ya. Itu sebagai cadangan. Mungkin kalau ini pun mungkin di dalam depan kita bikin mulainya mundur sedikit waktunya ya. Bermulanya jam 10 itu sudah okey. Sini pukul 11 ya. Di Malaysia pukul 11 ya. Ya betul. Ya. Mungkin kita rancang supaya dalam 1 jam setengah saja. Bukan 2 jam. Oke. Ya. Iya. Oke, bisa Pak di belakang. Ada okey lah. Cumanya saya nak tanya dari segi dokumennya sudah peringkat mana sekarang? Sekarang ni sudah diberi pada pihak kita dan dalam legal vetting. Okey. So perlu disiapkan segera. Ya betul. Okey. Dan cuma di sini seperti yang Bapak Ul ada bilang tadi, jika mau menjemput Bapak Duta Malaysia sama ada di Indonesia atau Bapak Duta Indonesia di Malaysia, kalau kita mau jemput untuk 1 September itu saya rasa agak sukar kerana tempoh yang agak singkat untuk diberi kepada pihak kedutaan. PKP. Jika kita mau buat secara agak grand, saya rasa tarikh itu perlu diubah ke hadapan sedikit. Iya. Tapi Saya kasih masuk ya pendapat. Saya kira ini internal dulu ya, nggak masalah. Kalau nanti lain waktu kita baru kita bikin ini. Lain waktu. Kalau kita sudah punya hasil yang bagus, betul. kita bisa nanti kita ketemu dengan duta besar atau dengan kementerian juga bisa ya. Ini kita sederhanakan begitu ya, ini pendapat ya. Saya ingin kepastiannya, ini semester di Universitas Raharja ini bila ya? Bermulanya semester September ya? Sama Datuk. Lebih kurang sama dengan Malaysia Datuk. Oh sama, September Februari ya? Ya. Nah, bukan begini, saya kata kita proceed dengan 1 September ini. Sebab apa? Sebab kita perlukan MOU ini untuk merancang ataupun merencanakan student exchange. Ya betul, student Datuk. Ya, student exchange. Jadi mungkin tak kesempatan untuk semester September, jadi kita boleh rencanakan untuk semester Februari. Iya. Ya. Jadi saya rasa kita proceed lah. Sesiapa yang boleh, kalau Raharja boleh uruskan penglibatan daripada Duta Indonesia, itu baiklah. Jadi kita kalau tak sempat, tak apalah, kita proceed saja. Ya. Terima kasih Profesor Datuk. Terima kasih Pak Rektor ya. Jadi kita akan adakan acara yang sederhana ini, kita persingkat dari 2 jam menjadi maksimal 1,5 jam. Iya. Laksanakan di 1 September hari Rabu ya, penandatanganan MOU antara Universitas Raharja dengan Unimai secara virtual. Kira-kira begitu ya. Ya. Yuk kita sukseskan bersama.
Oke, terus bagaimana? Masih mau rama-rama atau udah tutup ya? Tutup ya, ya. Ya, Saya rasa untuk perbincangan lebih lanjut mengenai acara tersebut kita akan lakukan sesama Offline antara lah. kita nanti. Ya. Ya. oke. Jadi nanti melalui Mira, punten saya akan minta minta kontaknya juga Prof Nana dan kawan-kawan yang dari Unimai sehingga kita bisa komunikasi ya sama-sama menyambut tanggal 1 September ini sehingga kita semua sudah mengakomodir seluruh aspirasi yang ada. Ya, Ya, betul. boleh. Ya. Pendetailannya itu boleh dibincang offline lah Ya, secara offline. Ya, Betul. oke. Oke. Ya, Oke. ya. Nah, untuk itu saya ingin mempersilakan Pak Rektor untuk menutup acara ini. Pak Rektor dipersilakan. ya. Kiranya kita sudah cukup ya bersahabat di dalam perkenalan yang pertama, walaupun lewat Zoom. Nanti tanggal 1 kita bisa berlanjut. Terima kasih kepada semuanya, kepada Unimai, kepada Prof Datuk, Prof Nana, dan semuanya ya, Ibu Mira, dan seluruhnya. Juga untuk Raharja yang ada di sini. Semoga awalan yang baik ini bisa kita berlanjut sampai ke depan nanti. Terima kasih. Izinkan saya untuk menutup acara ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kita foto-foto dulu yuk semuanya. Ya, kita foto-foto dulu yuk. Oke, Oke. boleh. Unmute. Ya. Sudah? Oke. Ya. Terima kasih ya. Baik. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bye. Bapak Rektor, Bapak Dr. Untung, dan para dosen dari Universitas Raja. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih banyak Datuk Razali, Prof. Dr. Nana, Dr. Akmal, Cik Amin. Terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum. Salam. Salam. Iya. Terima kasih banyak, Tupo.